Selamat siang, sahabat TikTok. Saya senang lagi ada di tengah-tengah jam makan siang saudara. Mungkin sedang persiapan menuju makan siang atau sudah di meja makan siang. Eh, Sambil makan biasanya kita pasti melihat handphone. Mungkin ada juga yang masuk ke TikTok. Eh, Hari ini inspirasi buat kita siang ini adalah saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan begini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lalu ditutup dengan satu kata, selebihnya dari si jahat. Saya rasa inilah juga yang disebut dengan attitude seorang Kristen atau seorang pekerja yang paham Alkitab. Orang Kristen yang paham Alkitab seharusnya dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal apapun seharusnya tidak berbelat-belit. Jadi kita perlu cukup berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kenapa saudara? Karena kalau kita terlalu banyak beralibi atau kita terlalu banyak muter untuk mengatakan sesuatu atau menjawab sesuatu, sebenarnya itu menandakan sebenarnya itu bahwa kita ini tidak sedang konsisten dalam hidup kita. Jadi kita perlu jadi orang yang konsisten, atau bahasa yang saya pakai, kita perlu menjadi orang yang punya attitude, punya sikap yang selaras antara perkataan dan juga selaras dengan hatinya. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu mencerminkan hatinya. Nah jadi kalau Anda bekerja hari ini, Anda mengerjakan apapun, ya jangan terlalu banyak kita neko-nekonya. Ya bekerjalah apa adanya, bekerjalah dengan maksimal, lakukan segala sesuatu dengan maksimal, dan pertanggungjawabkan juga segala sesuatu dengan maksimal. Ketika orang bertanya, ya jawablah. Kalau itu ya, katakan ya. Kalau itu tidak, katakan tidak. Jangan kita putar. Ya orang di dunia ini sudah tahu bahwa ada perkataan atau kecurangan atau kebohongan yang kita buat, kita masih berusaha membela diri. Ya, jadi kalau boleh jangan suka membela diri, tapi jauh lebih baik kalau kita ini mulai ya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu, jika ya katakanlah ya, jika tidak katakanlah tidak. Ya, nggak perlu saya rasa kita menjadi seorang seorang pembela diri ya. Jadi kalau kita dikritik, kadang-kadang kan orang bilang gini, enggak, tar dulu saya klarifikasi dulu, tar dulu saya saya cocokkan dulu, tar dulu dong, tanya saya dulu dong. Nah itu dia. Jadi karena hidup kita ini diamati oleh banyak orang, ya karena firman Tuhan juga bilang hidup kita ini seperti surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, ya sebenarnya tidak terlalu perlu. Ya saya katakan kepada saudara, kita membela diri kita. Ya membela diri kita. Jadi adalah lebih baik dengan hidup yang terbuka, dengan perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Jika ya katakanlah ya, jika tidak katakanlah tidak. Selebihnya dari jahat. Jadi kalau kita sudah mulai muter-muter, kita sudah mulai mencari-cari jawaban atau mencari-cari pembelaan diri, wah sebenarnya kita sudah menjadi temannya si jahat, temannya iblis. Kita tidak mau menjadi temannya iblis, tidak mau jadi temannya si jahat. Ya. Jadi mari kita membangun hati kita, membangun pikiran kita, membangun roh, jiwa dan tubuh kita dengan baik, supaya semua yang keluar dari mulut kita ini adalah cerminan dari manusia roh kita dari dalam, ya dari dalam hati kita, sehingga kita tidak jadi orang yang berbelat-belit. Salam dari saya, selamat siang. Saya sedang
di kampus STT Dulos. Saya senang boleh berbagi pada siang hari ini dan semoga jadi berkat, sebarkan ke yang lain. Shalom.